Hai sahabat Ananda, kita bertemu lagi. Apa kabar kalian hari ini? Kita akan melihat bagaimana proses pengolahan kayu menjadi kertas. Kertas adalah salah satu penemuan manusia yang paling revolusioner. Penemuan kertas akhirnya mengakhiri tugas rumit mengukir di atas kayu atau batu. Nyatanya, ruang lingkup informasi yang dapat diperoleh umat manusia sekarang begitu luas, sehingga kertas tidak hanya digunakan untuk membuat katalog rincian perdagangan, tetapi juga peristiwa sehari-hari, untuk mengungkapkan perasaan, kebijaksanaan, untuk menulis puisi, untuk menulis cerita yang kita ceritakan kepada diri kita sendiri, melampaui atau melarikan diri dari keduniawian kehidupan atau cerita yang dibisikkan oleh alam kepada mereka yang ingin mendengarkan. Tidak ada yang tahu pasti kapan kertas pertama kali ditemukan. Apa yang kita ketahui adalah bahwa itu ditemukan beberapa abad yang lalu di China. Dari mana jaringan perdagangan China yang luar biasa memastikan bahwa itu akhirnya diekspor ke negara lain. Namun, bagaimana orang Cina membuatnya? Mari kita saksikan proses pembuatan kertas modern di Australia. Mar. Hai sahabat Ananda, kita berada di negara kanguru Australia. Hari ini akan memanen kayu untuk membuat kertas. Anda mungkin tidak mengetahuinya, tetapi kertas biasanya terbuat dari bubur kayu. Dan ada berbagai tanaman yang bisa membuat kertas. Dan pemanenan kayu membutuhkan mesin monster ini. Setelah itu dikumpulkan lalu dibawa ke pabrik. Bayangkan berapa banyak kayu untuk membuat miliaran ton kertas setiap tahun. Kita akan melihat pengolahan kayu di pabrik. Hal pertama adalah pemilihan bahan, yaitu perbandingan kayu keras dan kayu lunak. Biasanya perbandingan bahan ini selisih tidak terlalu jauh. Proses ini dinamakan proses pencacahan kayu menjadi partikel-partikel kecil untuk masuk ke tahap proses selanjutnya.
Partikel-partikel kayu ini masuk ke proses pembukaan kayu yang menghasilkan bubuk kayu bahan kertas. Proses pemasakan serat atau bubuk kayu menjadi bubur. Serat yang diperoleh dari grade yang dapat didaur ulang dapat menyebabkan tantangan operasional dan kualitas. Anda dapat mengatasi banyak kekurangan serat yang dipulihkan dengan enzim kami. Mereka meningkatkan efisiensi pengeringan dan memperkuat properti furnitur daur ulang. Hasilnya adalah produksi yang lebih lancar dan kualitas produk yang lebih baik. Tindakan enzimatik pada perekat dalam serat yang dipulihkan mengurangi endapan yang bermasalah. Itu menguntungkan mesin Anda dan produk jati Anda. Dalam operasi penghilangan tinta, enzim meningkatkan kecerahan akhir dan hasil pulp yang dihilangkan tintanya. Selanjutnya, tahap proses pembentukan. Biasa disebut ujung basah, adalah jaring kawat berputar terus-menerus yang menghilangkan air dari kertas dengan menyedotnya dari suspensi melalui vakum. Dari mesin cetak dipompa ke heat tank yang biasa disebut dengan heat tank atau stove box, yang tujuannya untuk menjaga head tekanan konstan pada fiber seloy atau stat karena memberi makan katu berat dasar. Kotak barang juga menyediakan sarana yang memungkinkan gelembung udara keluar. Konsistensi bubur pulp di stove box berada pada kisaran 3%. Aliran dari kotak barang adalah dengan gravitasi dan dikendalikan oleh katup berat dasar dalam perjalanannya ke hisa pompa kipas di mana ia disuntikan ke aliran udara utama ke pompa kipas. Aliran udara utama yang dipompa oleh pompa kipas berasal dari peti atau tangki arung yang mengumpulkan semua udara yang dialirkan dari bagian pembentuk mesin kertas. Sebelum aliran serat dari kotak barang diperkenalkan, arung memiliki kandungan serat yang sangat rendah. Dalam perjalanan ke headbox, bubur pulp dapat melewati pembersih sentrifugal yang menghilangkan kontaminan berat seperti pasir dan saringan yang memecah gumpalan serat dan menghilangkan kotoran yang terlalu besar. Dan saringan yang memecah gumpalan serat dan menghilangkan kotoran yang terlalu besar. Pompa kipas pada akhirnya memberi makan headbox. Apakah ada atau tidak ada pembersih atau layar sentrifugal? Tujuan dari headbox adalah untuk menciptakan turbulensi agar serat tidak menggumpal dan untuk mendistribusikan bubur secara merata di seluruh lebar kawat. Mesin tisu biasanya membentuk jaring kertas antara kawat dan kain khusus merasa saat mereka membungkus gulungan pembentuk. Jaring ditekan dari kain kempa langsung ke pengering berdiameter besar yang disebut yangki. Bagian pengering dari mesin kertas, seperti namanya, mengeringkan kertas melalui serangkaian silinder yang dipanaskan dengan uap di bagian dalam yang menguapkan kelembapan. Tekanan uap dapat berkisar hingga 160 psi. Uap memasuki ujung kepala pengering tutup silinder melalui sambungan uap dan kondensat keluar melalui siphon yang mengalir dari cangkang internal ke pipa tengah. Bagian penggulung, sunting. Gulungan kertas yang digulung pada akhir proses pengeringan adalah lebar potongan penuh, dikurangi penyusutan karena pengeringan. Dari jaring yang meninggalkan kawat, di bagian penggulung gulungan kertas dipotong menjadi gulungan yang lebih kecil dengan lebar dan kisaran diameter gulungan yang ditentukan oleh pesanan pelanggan.
Untuk mencapai hal ini, gulungan ditempatkan pada dudukan pelepas dan jarak antara sliter roda pemotong tajam disesuaikan dengan lebar yang ditentukan untuk pesanan. Penggulung dijalankan sampai diameter gulungan yang diinginkan tercapai dan gulungan diberi label sesuai dengan ukuran dan pesanan sebelum dikirim ke pengiriman atau gudang. Gulungan biasanya memiliki diameter yang cukup untuk membuat 2 atau lebih set gulungan. Cetakan membuat produksi kertas. Serat kapas menjamin ketahanan dan fleksibilitas terhadap kertas yang dihasilkan, making it excellent untuk setiap penggunaan, terutama untuk seniman profesional. Serat dicampur dengan air 95% Ca dan komponen lain sebagai kalsium karbonat. Stok disiapkan. Stok dimurnikan. Serat dibuka untuk meningkatkan dan mengurangi ikatan serat. Cetakan kulinder adalah kunci untuk pembentukan kertas. Permukaannya ditutupi oleh jaring kawat pembentuk di mana elemen penanda air dapat dilas tulisan atau gambar. Silinder sebagian terendam dalam tong penuh. Stop. Silinder berputar, air mengalir melalui jaring dan bubur menumpuk pada permukaan kawat kertas terbentuk. Tikar serat yang terakumulasi dihilangkan dengan sabuk perjalanan untuk bergerak di sepanjang mesin kertas dengan kecepatan sekitar 25 meter MNT. Pada akhir bagian press web kertas masih basah sehingga melalui tekanan marking terasa. Butiran permukaan dapat diberikan untuk kertas cold press dan butiran kasar untuk kertas cat air. Kertas dikeringkan melewati baterai silinder pengering berisi uap 60-80 derajat. Uap yang diproduksi secara internal oleh pembangkit listrik kami. Kertas sekarang kering mengalir melalui tong yang diisi dengan solusi ukuran untuk ukuran bak ukuran permukaan. Sangat penting untuk kertas cat air. Makalah pembuatan awal melewatkan bagian ini. Setelah ukuran bak kertas basah. Dan untuk membuatnya kering diperlukan bagian miu dalam pengeringan. Kertas melewati ruang pengkondisian. Untuk memberikan seluruh kertas yang diproduksi kelembaban yang sama. Cylindering digunakan untuk kertas ultra smooth preset panas. Kertas preset melalui silinder baja panas yang menganugerahkan perataan yang diinginkan. Web kertas sedang online diperiksa untuk menghormati fitur yang paling penting dan mendeteksi kemungkinan kekurangan. Pada ujung mesin kertas membentuk gulungan mesin yang kemudian digulung menjadi gulungan atau lembaran kecil. Setiap gulungan mesin diperiksa secara akurat di lab. Kami mengambil sampel kertas.